Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kali ini kita menyampaikan tentang dalam tanda kutip kasyaf ya, pandangan jauh ke depan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kerajaan besar yang luar biasa kuatnya ketika itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi yang diprediksi yang dapat dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kasyaf yang diberikan Allah akan ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi pendek cerita, ketika masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab itu kerajaan Persia dapat ditaklukkan. Begitu kerajaan Persia itu ditaklukkan, itu banyak harta rampasan perang yang dibawa oleh pasukan umat Islam ke hadapan Umar bin Khattab. Jadi diantaranya ada mahkotanya Raja Kisra ya, Raja Persia, kemudian ada gelangnya dan banyak harta rampasan perang lainnya. Nah, ketika itu sudah terkumpul di hadapan Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat yang lain, mana Suraqah? Nah, Suraqah ini adalah seorang yang dahulunya ketika Nabi Muhammad hijrah itu, beliaulah yang mengajar ingin mendapatkan hadiah jika dapat menghabisi dalam tanda kutip membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu setelah dia gagal, Nabi pernah mengatakan kepada Suraqah bahwa bagaimana kalau seandainya di kepalamu dipakaikan ya mahkota Raja Persia dan di tanganmu ada gelang Raja Persia. Ya, ketika itu memang Suraqah terkejut. Pendek cerita, kemudian beliau masuk Islam dan inilah yang ditanya oleh Umar ketika harta rampasan perang itu sudah ada di hadapan Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang lain tentunya terkejut ya. Tapi begitu Suraqah datang, Umar bin Khattab menanyakan kepada Suraqah, apakah yang dahulu dikatakan Nabi kepadamu? Maka Suraqah menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan dipakaikan kepadanya mahkota Raja Kisra dan gelang Raja Kisra. Dan ketika itu dipakaikanlah kepada Suraqah. Umar mengatakan, lihat inilah betapa sabda Nabi, perkataan Nabi itu menjadi sesuatu yang benar jadinya. Padahal waktu itu masih jauh ya masa Nabi ke masa Umar, bahwa Persia itu dapat ditaklukkan dan mahkota serta gelangnya itu bisa dipakaikan kepada seseorang bernama Suraqah itu yang sebenarnya awalnya adalah orang yang tidak suka ataupun orang yang ingin mendapatkan hadiah jika dapat membunuh atau menghabisi Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, kerajaan Persia diprediksi dengan kasyaf yang diberikan Allah dapat dilihat Nabi Muhammad akan dapat ditaklukkan sebuah kerajaan besar ya, sebuah negara besar. Kedua yaitu kerajaan Romawi ya, yaitu ada dalam sabda Nabi, di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah ibu kerajaan ya, ibu kota kerajaan Romawi Timur ya, sebuah kerajaan besar setelah Romawi ketika itu terpecah dan itu akan ditaklukkan kata Nabi. Maka pimpinan yang menaklukkannya adalah pimpinan yang terbaik dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Ini adalah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ternyata pada abad ke-14 memang benar ada seorang yang bernama Al-Fatih, Sultan Mehmed Mehmed II yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Padahal ini sebenarnya sudah lama dicoba oleh generasi-generasi sebelum Sultan Al-Fatih itu untuk menaklukkan, tetapi tidak ada yang berhasil. Tapi poin yang ingin kita sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa Konstantinopel itu Romawi Timur dapat ditaklukkan oleh umat Islam dan itu menjadi kenyataan. Dan sekarang Konstantinopel itu menjadi namanya Istanbul ya di Turki itu. Jadi dari ini kita melihat bahwa Nabi Muhammad SAW memang diberikan Allah sebuah kasyaf ya, dalam tanda kutip prediksi ke depan yang diberikan Allah, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa ada dua kerajaan besar yang dapat ditaklukkan
oleh umat Islam, meskipun pada ketika itu kekuatan Nabi Muhammad sebenarnya dan umat Islam tidaklah cukup untuk menaklukkan dua kerajaan besar Islam. Karena itu marilah kita meyakini dengan sungguh bahwa apa yang disabdakan Nabi pada kita adalah merupakan satu yang benar, yang akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan ada keraguan. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.